Aku izin untuk mulai untuk wawancara pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Mas dan Mbak dari PT Utak yang sudah menyediakan waktunya di sini untuk interview atau wawancara yang akan di sini tujuannya kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, terkhusus dari Fakultas Vokasi, Departemen Bisnis Keuangan, Prodi Akuntansi. Nah, di sini kami izin untuk menanyakan beberapa hal mengenai mata kuliah sistem kelayakan bisnis. Di sini mengenai aspek-aspek di perusahaan yang perlu kami ketahui. Di sini saya mewakili rekan-rekan izin untuk menanyakan hal-hal tersebut. Langsung saja untuk rekan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan pertama itu akan saya langsung ke rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Nabil. Untuk pertanyaan pertama ini, mungkin karena di PT Yutak ini merupakan perusahaan manufaktur yang melibatkan banyak tim. Jadi saya penasaran nih Kak, bagaimana sih budaya kerja di PT Yutak ini? Terus apakah ada kegiatan atau tradisi khusus yang biasanya dilakukan bersama karyawan? Baik, terima kasih ya atas kesempatannya yang sudah diberikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andika Febrian, saya dari PT Yutak Manufacturing Service Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang tersebut, di perusahaan kami memiliki budaya, yaitu tradisi dalam hal prinsip 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seishi, Seiketsu, dan Shitsuke. Itu tuh yang artinya itu kita agar meningkatkan kualitas dan juga kebersihan dalam manufacturing kita gitu. Dan itu sering kita lakukan di setiap hari Jumat pada pukul 1 siang setelah istirahat gitu. Itu juga untuk meningkatkan kualitas dari kebersihan lingkungan kita itu sendiri gitu. Terus juga di industri kita memiliki prinsip Kaizen, yang artinya itu adalah sebuah peningkatan ataupun sebuah improvement yang dilakukan agar meningkatkan kualitas dari industri kita tersebut gitu. Izin tambahan, sebelumnya perkenalkan nama saya Faras Fauzia Isnaini, saya dari PT Yutek Manufacturing Service Indonesia. Jadi untuk Kaizen itu sendiri di sini ada sebutan namanya itu program CIT, ini mana untuk meningkatkan kualitas dan improvement ya dari tiap permasalahan itu ada namanya CIT. Jadi tiap tahun nanti kita akan dilakukan menganalisa suatu masalah dari tiap-tiap departemen, lalu laporannya itu akan disubmit ke corporate seperti itu. Jadi nanti setelah itu kalau misalnya ada laporan yang setelah disubmit lalu dipilih sama corporate untuk dijadikan inovasi, nanti akan diberi biaya tambahan gitu terkait hal itu. Seperti itu. Agar bisa direalisasikan gitu dari inovasi tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak untuk infonya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, perusahaan ini kan perusahaan semikonduktor. Nah, bagaimana dengan perawatan atau biaya maintenance alat-alat yang digunakan dalam operasional? Apakah itu tuh dihitung dari umur perawatan atau bagaimana? Baik, untuk dari segi pemeliharaan dan juga maintenance, tentunya kita melakukan terlebih dahulu yaitu schedule terhadap alat-alat atau mesin-mesin produksi kita, yang mana itu membuat tiap mesinnya itu, setiap pemeliharaan itu terstruktur gitu, dari mana dulu yang akan dimulai dan sampai mana yang akan disimpan di akhir gitu. Nah, jadi tidak tergantung dengan patokan umur, tapi kita membuat dulu schedule-nya seperti apa, lalu kita melakukan pemeliharaan tersebut sesuai dengan schedule yang sudah kita buat gitu di awal tahun seperti itu. Oh, dan untuk biayanya juga tentunya kita melihat juga dari segi biayanya gitu.
karena kita juga setiap bulannya akan dikontrol dari segi biayanya untuk sebuah pemeliharaan gitu. Jadi tidak mengharuskan setiap bulannya itu harus berpatok terhadap biaya gitu. Izin tambahan juga, jadi nanti setelah ada schedule itu kita juga kan harus tahu ya apa aja yang di maintenance gitu kan ya sebelum ke biaya. Jadi kita tahu nih patokannya apa aja, itu dilihat dari manual book, lalu juga kita melihat dari rekomendasi pihak ketiga, karena kan pihak ketiga kan lebih banyak pengalamannya ya terkait masalah-masalah yang ada pada equipment gitu. Terima kasih banyak Kak. Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini dari aspek pemasaran. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana sih strategi pemasaran yang diterapkan PT Utak sendiri? Dan kira-kira itu siapa targetnya? Jadi kalau di PT Utek Indonesia itu khusus untuk produksi sebenarnya ya. Jadi sistem kita tuh corporate. Ada Utek untuk pemasaran lainnya, yaitu ada di Jepang, ada di Korea, ada di Swiss, ada di Switzerland yang kayak gitu. Ada pokoknya di luar ada banyak, bisa dilihat di website Utek sendiri. Nah nanti dari tim pemasaran mereka akan berkoordinasi dengan corporate, lalu corporate lah nanti yang akan memilih Utek mana yang bisa provide permintaan customer tersebut, seperti itu. Oke, ingin menambahkan juga gitu ya, yang sepengetahuan kita gitu ya terkait strategi pemasarannya itu, yang pertama tentunya dari segi kualitas perusahaan kita sendiri gitu, mulai dari sertifikat dan juga sertifikasi yang lain gitu untuk menunjang kualitas agar customer tuh bisa datang ke kita gitu. Jadi customer tuh percaya karena kita sudah terqualified gitu, mempunyai sertifikat untuk menunjang produksi yang bisa memproduksi barang mereka gitu, agar mereka tuh ya percaya gitu terhadap Utak karena bisa memprovide hal tersebut gitu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Dari rekan-rekan saya tadi sudah cukup banyak. Nah, di sini saya izin nih Kak untuk menanyakan perihal aspek manajemen dari perusahaan PT Utak sendiri. Yang seperti dijelaskan tadi, PT Utak Indonesia itu fokusnya pada produksi nih. Nah, saya ingin bertanya nih mengenai resikonya, mengingat PT Utak sendiri kan perusahaan yang cukup besar multinasional. Perihal resikonya itu apa sih tantangan terbesar dari PT Utak, dan gimana cara PT Utak sendiri itu mengatasinya atau mengcover hal-hal tersebut? Barangkali bisa dijelaskan, Mbak. Baik ya, untuk resikonya sendiri gitu ya, karena betul sekali gitu ya disebutin tadi, karena perusahaan kita adalah perusahaan untuk memproduksi gitu. Jadi tentunya kita akan bersangkutan itu dengan pihak-pihak customer kita gitu, yang mana tentunya setiap customer itu memiliki rentan waktu atau jadwal pembuatannya masing-masing gitu, sehingga itu yang bisa membuat tantangan bagi kita gitu, karena kita harus mengejar target yang diberikan oleh customer terhadap kita gitu. Nah jadi resikonya tuh tersebut gitu, karena sangat berpengaruh gitu terhadap kepercayaan customer itu sendiri gitu. Dan kita cara mengatasinya ya baik lagi kayak yang tadi gitu ya, mulai dari pemeliharaannya ataupun sistem kerja di industri kita sendiri gitu, baik kualitas maupun lingkungan maupun keselamatan, karena untuk mengurangi downtime gitu, downtime yang akan terjadi gitu, yang berakibat akan memperlambat proses produksi itu sendiri gitu. Izin menambahkan, soalnya kalau di kita itu ada namanya DOT atau delivery on time. Jadi kalau misalnya kita ada keterlambatan, nanti kita akan kena sanksi dari customer tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih nih untuk Mas Andika dan juga Mbak Faras perihal jawabannya dan sharing-sharingnya mengenai PT Utak Service Manufacturing Indonesia. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan ribuan terima kasih
Dan mohon maaf jikalau ada kesalahan, dan mungkin itu saja yang saya akhiri. Terima kasih. Langsung Baik, terima kasih Mbak. kali.